Oke, kembali lagi bersama kita dari Gudang Tutorial. Hari ini saya akan membahas mengenai penggunaan rumus-rumus di dalam Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Membuat rumus-rumus sederhana atau mungkin dasar yang ada di dalam Microsoft Excel yang mungkin bisa Anda gunakan untuk penjumlahan atau pembuatan tabel sehari-hari. Di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai dasar-dasar dari penggunaan rumus Microsoft Excel. Untuk semua rumus di Microsoft Excel diwajibkan untuk menggunakan tanda sama dengan. Akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai tanda sama dengan ini. Kemudian ada penjumlahan yang dimana kita menggunakan tanda plus. Kemudian ada juga pengurangan di mana kita menggunakan tanda minus, dan juga pembagian menggunakan tanda slash, perkalian menggunakan tanda bintang, dan juga sum. Ini adalah basic-basic yang akan saya bahas di video ini. Kita mulai dari rumus-rumus sederhana tersebut. Oke, misalnya saya ada beberapa angka di sini. Di sini ada angka berupa 23 juta dan 45 juta. Saat saya mau mencoba untuk menjumlahkan kedua angka tersebut, yang harus saya lakukan adalah pertama menggunakan tanda sama dengan, kemudian saya tunjuk angka yang mau kita gunakan dengan kursor, kemudian kita pencet plus, yaitu berarti penambahan, kemudian kita tunjuk angka yang mau kita tambahkan. Setelah itu Anda hanya tinggal menekan tombol enter yang ada di keyboard, dan ini adalah jumlahnya. Mudah bukan? Selain penjumlahan, Anda juga bisa menggunakan beberapa teknik rumus-rumus sederhana seperti pengurangan, pembagian, dan perkalian. Berikut adalah contoh untuk pengurangan. Seumpama di sini saya mau mengurangi 45 juta dikurangi dengan 23 juta rupiah. Oke, yang saya lakukan pertama sama menekan sama dengan, tunjuk angka 45 jutanya, kemudian kita pencet minus atau strike, kemudian tunjuk lagi angka yang hendak kita kurangi, kemudian sama kita tekan enter pada keyboard. Ini adalah hasil pengurangan. Bagaimana dengan pembagian? Caranya sama persis. Katakanlah saya ada angka 100.000 rupiah. Oke, 100.000 rupiah. Kemudian saya mau bagi menjadi 4. Cara yang saya lakukan sama dengan menekan sama dengan, kita pencet angka 100.000 nya, kita pencet plus sebagai simbol dari pembagian, kemudian tunjuk lagi angka yang mau kita bagi, kemudian kita tekan enter. Ini adalah hasilnya, Rp25.000. Kemudian selanjutnya adalah perkalian. Saya membuat angka lain, contohnya Rp7.000. Saya mau Rp70.000, saya mau kali dengan 5. Sama, saya menekan sama dengan, kemudian kita tunjuk angkanya, kita pencet kalinya sebagai tanda bintang, dan kemudian kita tunjuk angka yang mau kita kalikan, kemudian tekan enter pada keyboard. Jadi semua cara-cara ataupun rumus dalam Excel tersebut basically menggunakan beberapa rumus sederhana tersebut, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan semuanya harus diawali dengan tanda sama dengan. Jika tidak, rumus Anda tidak akan dianggap oleh Microsoft Excel. Apabila saya tidak menggunakan tanda sama dengan ini, maka rumus tersebut tidak akan terbaca oleh Microsoft Excel, hanya terbaca seperti ini. Tapi apabila saya menggunakan sama dengan, maka Microsoft Excel akan menganggap rumus ini menjadi sebuah rumus perkalian, pengurangan, penjumlahan, atau apapun yang Anda butuhkan. Oke. Sekarang kita akan coba lebih mengenai rumus-rumus yang agak complicated menggunakan tanda-tanda kurung. Contoh, saya mau membuat rumus seperti ini. 25.000 dikali dengan 4
dibagi dengan 2. Ini adalah contoh rumus yang menggunakan menggunakan tanda kurung untuk sistem pembagiannya. Oke, kita akan coba melakukan di Excel. Kita buat dulu angka-angkanya. Rp25.000, 4 dan 2. Yang saya lakukan sama, kita menekan tombol sama dengan kita buka kurung buka, kita tunjuk angkanya. Oke, ini harusnya dikali ya, kita kali dengan 4, kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan 2. Kita lihat hasilnya berapa, Rp50.000. Jadi hanya dengan rumus-rumus sederhana ini Anda bisa melakukan beberapa fungsi rumus matematika dasar yang ada di Excel. Bahkan sampai dengan rumus matematika yang mungkin bukan dasar, mungkin cukup complicated untuk bisa dilakukan di Excel. Tapi saat ini kita akan membahas rumus kuliah tersebut, hanya rumus-rumus sederhana sebagai pembahasan awal. Oke, selanjutnya jika Anda sudah mengerti mengenai penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, saya akan membahas mengenai sum. Dalam bahasa Excel Anda bisa menggunakan sum sebagai alat untuk menjumlahkan sesuatu secara otomatis, menjumlahkan sesuatu dalam jumlah yang banyak ya tentunya ya. Untuk membahas sum, saya akan membuka sebuah data baru di mana di sini ada data penjualan PT ABC yang terdiri dari nomor, nama sales, dan juga data penjualan mereka. Jika Anda mau menjumlahkan semua dari data penjualan tersebut, ada 2 cara yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa menjumlahkannya satu-satu menggunakan sama dengan tunjuk plus 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 tunjuk terus sampai garis terakhir, kemudian tekan enter. Cara ini bisa dilakukan, tetapi sangatlah tidak efektif apabila Anda mempunyai data yang bisa dibilang terlampau banyak, mungkin bisa ratusan atau bahkan ribuan. Jika Anda memiliki data seperti itu, Anda bisa melakukannya dengan cara sum atau sum. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, kita cari tombol sum yang berada di pojok kanan atas biasanya. Di sini ada auto sum. Anda tempatkan area sel di mana Anda mau mengambilkan hasil dari penjumlahan tersebut, kemudian Anda pencet auto sum. Secara otomatis dia akan meng-highlight beberapa angka yang berada di dekatnya. Jika Anda mau menjumlahkan semuanya, maka biarkan ini berada pada highlight otomatis tersebut. Tapi jika ada satu sel yang tidak ingin Anda jumlahkan, Anda hanya cukup tinggal menunjuk sel-sel yang ingin Anda gunakan. Jika tidak, maka biarkan saja seperti ini. Jika posisi sudah benar, kemudian cukup tekan enter. Kemudian ini akan menjumlahkan secara otomatis dari semua data yang ada. Cara ini cukup efektif seperti saya bilang apabila Anda mempunyai data yang ratusan atau bahkan ribuan. Jika dilihat rumusnya, Anda bisa melihat pada kotak rumus di sini, formula bar. Di sini Anda bisa melihat rumusnya sebenarnya adalah sum, buka kurung, kemudian lokasi dari angka-angka yang mau dijumlahkan. Anda juga bisa melakukan proses sum itu tanpa memencet tombol ini atau secara manual. Sama, pencet sama dengan, ketikkan sum, buka kurung, kemudian Anda pilih area yang ingin Anda jumlahkan secara otomatis, kemudian tutup kurung dan enter. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Apabila ada pertanyaan selanjutnya, Anda bisa memasukkan pada kolom komen di bawah. Untuk berikutnya, saya akan membuat video mengenai kalkulasi rumus yang sedikit lebih rumit ketimbang yang seperti ini.